Ngakak, Abu Janda kena kopet, didoakan cepat mati, kadrunya mati, dia selamat. Ditulis oleh Manuel dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Memang Tuhan ada di pihak Abu Janda. Tuhan ada di pihak anti kadrun. Sebandel-bandelnya Abu Janda, dia tetap diberikan kesempatan dan diberikan kelegaan oleh Tuhan. Senakal-nakalnya Abu Janda kalau ngejek orang dan ngelawak di media sosial, dia disayang Tuhan. Ketika dia yang ada komorbid terkena kopet, banyak teman-temannya seperti Denny Siregar, Ade Armando, dan kami para penulis mendoakan orang ini agar cepat sembuh. Karena kami tahu bahwa Abu Janda ini ada penyakit penyerta yang sulit. Persen kesembuhan turun, kami sempat was-was. Namun, di tengah kesulitan itu ada saja kadrun di Twitter dan Instagram Stories mendoakan agar dia cepat meninggoy. Buset, ada saja hati yang jahat dan busuk seperti itu. Namun, di balik hati yang busuk ternyata kadrunnya yang meninggoy. Nasib baik ada diri Abu Janda. Dari artikel ini, penulis ingin memperlihatkan bagaimana orang-orang jahat ini memiliki hati yang busuk. Terkena kopet, bukannya didoakan malah dijadikan bahan untuk membuli orang. Abu Janda ini memang pembawaannya asik, santai, dan cenderung nakal. Apalagi kalau dia mulai mengejek kadrun, jiwa anak nakalnya keluar. Saya adalah salah satu orang yang kalau nonton dia bisa ngakak nggak karuan dan nggak berhenti video itu. Ngejek kadrun sambil joget-joget, gaya itu memang ngeselin. Gak heran juga sih, kadrun kepanasan dan kadrun kejang-kejang. Apalagi Habib Rizik dan kawan-kawan ormas larang. Apalagi Felix Shaw yang pernah encounter sama dia di TV OON. Di acara Karni Ilyas seperti panas banget sama dia. Ngejek ormas terlarang dengan lepas adalah ciri khas dari Abu Janda. Sesangar-sangarnya saya nggak pernah berani loh sampai ngajak ribut ormas terlarang. Mereka mainnya keroyokan, ngeri kalau ketemu sama kadrun-kadrun macam begitu. Tapi tidak untuk Abu Janda. Abu Janda ini fokus menghajar kadrun dengan gayanya yang lucu, mengejek parah. Namun yang paling tidak terpikirkan adalah ketika Abu Janda sakit malah didoakan meninggoy. Ini sudah busuk sekali motivasinya. Mendoakan meninggoy dijadikan bahan dan konten di media sosial, diramaikan oleh mereka-mereka juga. Saya nggak tahu apa yang dirasakan Abu Janda jika dia membaca. Saat terkena kopet, semangat hidup ini kurang. Karena untuk bernapas pun sulit, jangankan kopet, kena asma saja saya sudah megap-megap. Apalagi ditambah berita yang semacam itu, pasti rasanya kepingin mati saja. Saya kira Abu Janda sudah lebih tahan banting. Dia tetap menjalani pengobatan, semua prosedur penyembuhan dilakukan. Sempat isoman, ternyata kondisi memburuk karena ada komorbid alias penyakit penyerta. Dia akhirnya dilarikan ke rumah sakit. Setelah itu, dia mendapatkan plasma darah, kalau tidak salah 1 atau 2 bag. Doa orang jahat yang menyumpahi dia mati ternyata balik orang itu. Ternyata kadrun yang doakan Abu Janda cepat meninggoy, malah meninggoy duluan. Benar-benar azab membuli orang baik sih. Abu Janda itu dari luar saja nampak nakal, namun di dalamnya hatinya sangat baik. Saya yakin Abu Janda pasti juga sedih mengetahui kalau orang yang mendoakan Abu Janda meninggoy ternyata meninggoy duluan sebelum Abu Janda keluar rumah sakit. Dia pasti tidak tega mendengar berita itu. Namun hidup tetap harus berjalan. Tuhan terus berkarya. Orang-orang seperti Abu Janda ini memang harus diberikan apresiasi. Kekurangan Abu Janda sepertinya hanya satu, kurang sering masuk ke acara televisi. Hahaha. Penulis kira ada baiknya jika Abu Janda bisa masuk ke Cokro TV menceritakan bagaimana dirinya melalui kopet. Seperti Ahok yang menceritakan bagaimana pikiran positif dan semangat hidup bisa membuatnya sembuh cepat dari kopet. Abu Janda juga bisa tuh. Jangan sampai Abu Janda bilang justru karena gue didoain cepat meninggoy sama kadrun itu yang membuat semangat sembuh gue makin tinggi. Awas lu, jangan ngeselin gitu. Hahaha. Sudah waktunya negara ini bebas dari kadrun. Setidaknya dari Abu Janda saya belajar kalau hidup ini hanya sekali saja. Kalau ada kesempatan untuk hajar kadrun, hajar sampai habis. Kadrun itu harus dibuang-buangin seperti politisi SAMPAH yang gak guna. Welcome back, Bang Permadi. Begitulah sembuh-sembuh. Veronica Koman kian terpojok, ujungnya kayak Habib Rizik maki-maki orang. Ditulis oleh Manuel dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Veronica Koman ini adalah salah satu pengkhianat bangsa yang hidup di Australia dengan suaminya. Dia ini adalah sosok yang masih aktif, yang namanya saja aktivis, untuk melepaskan dan merobek Papua dari Indonesia. Dia menganggap dirinya seorang Papua, padahal dia ini orang Australia. Kalau mengaku dirinya orang Papua, dia seharusnya ada di Indonesia, memperjuangkan dari dalam.
ini kok ke saya malah tukang provokasi. Setelah orang ini dibongkar, mulai dari sejarahnya yang sejak kecil besar di Jakarta Barat, lalu kuliah di UPH, lalu sampai kabur, dia mulai panik dan ngamuk. Harus diakui, dia ini konsisten sebagai pengkhianat tanah air, tumpah darah kami Indonesia, dengan motivasi yang ingin mengoyak-ngoyak kesatuan dan persatuan bangsa ini. Orang ini, menurut beberapa pengakuan dari orang-orang dekat yang semasa kuliah, adalah sosok yang kritis dan cerdas. Tapi kekritisan dan kecerdasannya tidak terarah untuk hal yang positif. Justru kekritisan dan kecerdasannya berubah menjadi kebencian dan amarah, seperti Habib Rizik. Habib Rizik juga kita tahu bersama-sama bahwa lahir di dalam keluarga biasa-biasa saja. Sekolahnya juga oke, tapi masalahnya dia punya motivasi salah arah. Sebagai orang yang awalnya besar dari jualan obat, dia pasti mau perubahan. Dia mau nasibnya semakin baik. Didirikannya FPI, ormas yang menjadi tukang serang dari para elit politik pada saat itu. Saat terjadi reformasi, pasti ada anak haram dari gerakan itu. Sebut saja Ormas Selarang adalah salah satu anak haram dari reformasi yang justru menjadi duri dalam dagingnya. Selama belasan tahun Ormas Selarang diberikan angin, apalagi oleh Partai Demokrat. 10 tahun dibiarkan onar, ditangkap hanya untuk political gimmick, dan akhirnya dilepaskan lagi saat itu. Di era Jokowi, Ormas Selarang terpojok. Ormas Selarang semakin lama semakin tidak bisa bergerak. Kenapa? Seharusnya Ormas Selarang ini bisa diterima dengan baik jika mereka juga berkelakuan baik. Saat tertekan, Habib Rizik malah maki-maki. Ahok dibilang kutil BABI. Pemerintah disamakan dengan rezim komunisme dan lain-lain. Seharusnya Ormas Selarang ini bisa jadi ormas yang anggaplah tetap mengkritik Jokowi, tapi ya tidak menyebar hoax dan melawan Pancasila. Kok Nikita Mirzani malah disebut LONTE? Kok pemerintah dituntut untuk dirikan khilafah oleh pemuja Felix Shaw? Setidaknya masih ada partai oposisi yang sehat kok, tetap bersatu kepada Pancasila. Seperti, nggak ada ya? Ya memang kualitas oposisi kita harus diakui. Banyakan SAMPAH tidak ada gunanya, kayak oposisi di Amerika saja. Sama-sama nggak guna. Lihat saja akibat dari pendukung Trump yang nggak mau divaksin. Hancur lebur itu. Mereka sudah tidak mau pakai masker, tidak mau divaksin pula, kan kurang pintar. Nah dari sini kita bisa kembali ke Veronica Koman. Sudah paham kualitas oposisi kita? Veronica Koman masuk ke salah satunya. Veronica kian terpojok, tidak punya gebrakan, tugasnya hanya maki-maki pemerintahan. Di Twitter, dia malah keluar-keluar sesumbar bahwa pemerintahan Indonesia ini isinya ANJING semua. Lah, dia nggak ngaca kalau ANJING justru bisa jadi kawan. Sadar gak sih kalau dia itu kawan yang jadi ANJING? Bahkan ketika dijawab balik oleh salah satu netizen dan melabelkan dia itu pengkhianat bangsa, Veronica Koman malah mengatai balik netizen tersebut dengan kalimat BACOT lo. Oh, ini kualitas oposisi Indonesia yang kawin sama bule. Lalu gak merasa dipuaskan lahir batin? Sekarang akun Veronica Koman semakin diburu oleh netizen. Banyak yang mengkritik dan mengejek balik Veronica Koman. Semakin mirip sama Habib Rizik. Kedua orang ini memang sama-sama gak bisa jaga mulut. Karena kalau hatinya jahat, ya pasti mulutnya ikutan jahat. Semangat kebangsaannya juga setipis bawang iris. Sudah waktunya orang-orang macam Veronica Koman ini ditekan. Akun yang sudah terverifikasi dengan centang biru di kanan ternyata memberikan sebuah contoh terburuk. Coba cari tahu Veronica Koman dekatnya sama siapa saja di Indonesia. Setahu saya, dia ciciknya Leon Alvinda. Dia juga dekat dengan para SJW sok pegiat sosial yang ternyata hanya kedok untuk merusak NKRI dan pembela Ormas Selarang Habib Rizik. Dicari tahu saja agar kita tahu. Begitulah cari tahu. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Arkana pamit, sampai jumpa.